Hai, saya Diakon Alusius Luis Kung, berasal dari Flores, Larantuka. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Hai, nama saya Diakon Dominiko Sabirio Budoyo Setiawan. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya berasal dari Balikpapan, Kuskupan Agung, Samarinda. Saya Diakon Samuel Sony Gunawan OP, umat paroki Santa Helena, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ratna dan Rudi. Halo, saya Diakon Joni Luntungan dari paroki Raja Damai Manado. Saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Halo, saya Diakon Tommy Rizky Tianto OP. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya masuk seminari tahun 2007. Kalau ditanya kenapa masuk seminari, mungkin awalnya cita-cita anak usia 5 tahun yang pingin jadi pastor. Tapi masuk seminari adalah sebuah tantangan. Mau mencoba hidup mandiri saat itu. Tapi akhirnya kebablasan. Dari 2007 sampai hari ini 2025, kurang lebih 17 tahun dalam seminari dan masa formasi. Kenapa mau jadi imam? Pertama, cita-cita anak muda, cita-cita anak kecil. Tapi lama-kelamaan jatuh cinta dengan apa yang dihidupi. Kemanapun kamu pergi, sejauh mana kamu berlari, tetapi ketika Tuhan memanggilmu, pasti kamu akan kembali kepadanya. Perjalanan panggilan saya itu sangat panjang, karena saya berasal dari keluarga Katolik dan masuk ke seminari menengah, tetapi itu tidak membuat bahwa semua panggilanmu itu akan lancar. Tetapi walaupun dengan penuh tantangan dan dengan penuh cobaan, tetap ketika Tuhan memanggilmu, kemanapun kamu akan pergi, pasti kamu akan kembali kepadanya. Satu hal yang saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan yang pasti akan menang. Ketika bicara soal panggilan, sebenarnya dari kecil saya tidak pernah berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi seorang imam. Tapi mungkin Tuhan punya cerita yang lain, Tuhan punya rencana yang lain, sehingga setelah saya menyelesaikan studi S2 saya, saat itu baru ada keinginan untuk mulai mencari tahu tentang pelayanan panggilan imamat. Dari situ kemudian satu hari saya melihat satu video di YouTube tentang panggilan imamat, seorang imam yang ditabiskan. Dan mungkin dari situ mulainya panggilan dan benih untuk menjadi imam itu mulai ada di dalam diri saya. Mungkin sama atau dengan beberapa orang yang lain bahwa ada usaha untuk menolak, tapi kenyataannya satu hal yang saya pelajari bahwa tidak peduli seberapa besar kita berusaha menolak, kalau Tuhan sudah memanggil, Dia pasti menang. Allah memanggil saya di saat yang tidak terduga. Saya bergabung dengan Ordo Dominikan ketika saya sudah menyelesaikan sarjana teknik sipil dan sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun sebelum saya berusaha untuk terlibat kembali dalam gereja secara aktif melalui gerakan karismatik Katolik. Melalui gerakan tersebut saya mendapat inspirasi untuk bagaimana jika saya menjadi seorang imam. Dan keinginan yang awali itu saya terus ikuti sehingga saat ini setelah 12 tahun kemudian saya akan segera ditabiskan. Semua bermula dari nama baptis dan KPKS Santo Paulus Jakarta. Saya memutuskan untuk masuk Casa Dominikan setelah 8 tahun bekerja di Jakarta sebagai seorang akuntan. Terus saya memutuskan, saya mencari tahu nama baptis saya dan
menemukan nama Santo Dominikus yang menjadikan nama saya diberikan oleh keluarga saya. Dan lalu saya memutuskan untuk masuk ke KPKS Santo Paulus Tebet, Jakarta. Sejak itu saya melihat bahwa hidup seorang imam itu menarik. Ada suatu panggilan yang lain selain hidup berkeluarga. Sehingga saya mencoba untuk mencoba di terapis, dan akhirnya saya melihat bahwa karisma seorang Dominikan menjadi dalam Ordo Pewarta itu menarik di hidup saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang Dominikan. Kenapa Dominikan? Sama lagi, karena jatuh cinta dengan cara hidup, dengan cara membaktikan diri kepada gereja. 2011 saya mulai masuk formasi Dominikan di Surabaya. Lalu saya lanjutkan masa postulan dan novisiat di Filipina, menyelesaikan studi filsafat di Surabaya, lalu kembali ke Filipina untuk menyelesaikan studi teologi dan S2. Tanggal 19 Maret 2024, kami berlima dan 5 teman Filipino yang lain menerima sakra tabisan diakon di Gereja Santo Domingo. Dan tanggal 22 Februari 2025, berkat rahmat dan kasih Allah, kami boleh menerima sakramen tabisan imamat. Sekali lagi, semuanya bukan karena kami, bukan karena saya, tapi karena belas kasih Allah, karena rahmat Allah, karena cinta Allah dan kemurahan Allah, saya dan teman-teman bisa ada sampai hari ini. Percaya bahwa kita semua yang dipanggil untuk menjadi imam, itu kita dipanggil untuk menjadi seorang imam yang murah hati dan mau melayani kepada siapa saja. Makanya saya memilih moto saya untuk tabisan kali ini adalah, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita mungkin tidak menjadi murah hati seperti Bapa sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk bermurah hati kepada siapa saja. Kalau ditanya apa moto tabisan saya punya 2 moto sebenarnya. Moto utama saya dalam bahasa Latin, Simplex Fac Ormeum. Ini dari kitab Mazmur yang artinya, Lord, make my heart simple. Tuhan, buat hati saya sederhana. Kenapa? Ketika sudah menjadi panggilan, ketika sudah memberikan diri pada Tuhan, nggak ada yang lain yang dicari selain minta Tuhan yang jadi tujuan dan tumpuan hidup. Maka ketika banyak tawaran-tawaran, banyak hal-hal yang ada di dunia, maka cuma satu yang kita minta sama Tuhan. Tuhan, buat hati saya sederhana. Moto saya yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat nanti di buku tabisan di halaman belakang cerita panggilan saya sudah mengatakan, don't count the day, but count the blessing from the Lord. Jangan hitung hari-hari, tapi hitunglah rahmat dan kasih yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau ngitung hari ya pasti lama, kalau ngitung waktu ya pasti capek, tapi lihat bagaimana rahmat Allah, kasih Allah selalu ada dan buat kita semakin kuat dan mampu. Maka dari 2 moto hidup ini, ketika Tuhan buat hati kita sederhana, kita tahu bagaimana bersyukuri rahmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria adalah sosok panutan saya dalam menjadi seorang iman yang sungguh menyertai umatnya ketika beliau sungguh memiliki kepedulian akan mereka yang berkekurangan. Beliau juga memiliki kerendahan hati dalam menghampiri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga beliau memiliki iman bahwa Yesus dapat melakukan hal yang mustahil untuk mengubah air menjadi anggur dalam hidup kita. Amin. Panggilan menjadi imam tentunya pasti akan ada salibnya masing-masing. Ada banyak hal yang mungkin akan membuat panggilan menjadi imam berat. Ada momen di mana kita akan merasa kesepian, pelayanan kita terasa tidak bermakna dan lain sebagainya.
Maka kemudian saya mengambil dari Yosua 1:9 dikatakan demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bekerja selama 8 tahun di Jakarta membuat saya mengalami banyak hal. Saya belajar untuk hidup berkomunitas, belajar hidup menggereja, dalam kantor, semua mengantar saya pada satu ayat Tuhan dari Mazmur 86. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu.